Iri dengan pencapaian orang lain itu adalah hal yang sangat biasa kita rasakan kalau ketika kita melihat orang-orang itu lebih sukses daripada kita. Ya, kadang-kadang kita berharap loh orang-orang itu bisa lebih sukses. Ya, kita adalah teman yang baik, anggota keluarga yang baik, kita berharap mereka-mereka ini lebih sukses. Tapi nggak lebih sukses daripada kita. Secara nggak sadar itu adalah bawaan karakter kita manusia yang kadang lebih mudah untuk merasa iri hati, lebih mudah untuk merasa negatif ketika ada keberhasilan yang dibangun orang lain dengan begitu mudah. Terutama kalau orang itu adalah orang yang kaya, terutama kalau orang-orang itu adalah orang-orang yang memang ya dibantuin, entah dibantuin orang tuanya dan sebagainya. Contoh paling gampang adalah postingan terbaru yang ini. Postingan ini menceritakan tentang beberapa orang-orang terkaya di dunia tidak mulai dari nol. Sementara kalau kita paling tahu ya, di Indonesia itu ada cerita dari ini nih, tentang bagaimana Pak Khairul Tanjung memulai sesuatu dari nol. Atau juga ada tentang ini, bagaimana Pak Ciputra ini juga memulai sesuatu dari bawah untuk bisa menjadi salah satu developer properti terbesar di Indonesia. Dan Bapak Khairul Tanjung pun yang tadi kita bahas juga memiliki salah satu perbankan terbesar di Indonesia. Apakah kita semua itu tidak layak untuk sukses? Apakah kita harus punya latar belakang yang kaya dulu, yang sukses dulu untuk bisa menjadi seseorang yang luar biasa? Bisa iya, bisa enggak, tergantung bagaimana kita menyikapi sudut pandang ini. Saya sendiri dari sudut pandang Kevin ya, dari sudut pandang Kevin saya merasa bahwa kesuksesan itu sebenarnya kita punya standar kita sendiri. Kadang kita menjadikan orang A, orang B, orang C sebagai standar kesuksesan kita. Dan kalau kita nggak sampai ke standar mereka, artinya kita nggak sukses. Itu adalah sudut pandang yang ya bisa mulai pelan-pelan kita betulin juga. Karena kesuksesan orang A, B, C itu nggak sama dengan kesuksesan kita. Karena kita tuh punya jalan sendiri-sendiri atau jalan masing-masing. Saya sendiri saat ini ada beberapa pekerjaan yang saya lakukan gitu ya. Mulai dari mengajar, mulai dari kemudian saya mencoba untuk di bidang-bidang yang kreatif ya. Dan juga memulai channel ini itu lagi. Dan saya merasa bahwa ya kalau dibandingin sama teman-teman saya, ya pasti kelihatan mereka akan lebih sukses daripada saya gitu dengan latar belakang yang mungkin mirip-mirip. Tapi apa yang membuat saya sedang melatih untuk belajar adalah bagaimana kesuksesan itu adalah sesuatu yang saya bangun dengan apa yang saya yakini. Itu yang saya pelajarin. Memang cukup menantang gitu dan saya ngomong ini juga masih belajar, tapi di sini saya mau mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian untuk menentukan suksesmu itu seperti apa. Itu yang kayaknya cukup krusial atau sangat penting untuk kita mulai supaya kita nggak sibuk banding-bandingin ke orang seperti yang saya lakukan dulu-dulu dan masih saya lakukan sampai sekarang meskipun mungkin kadarnya nggak sebanyak dulu. Contoh ya, contohnya ini, saya punya buku yang saya buat scripting day one, ini saya tulis sampai 30 hari. Ketika saya ingin mencoba untuk membangun definisi atau pengertian sukses menurut saya kayak gimana. Saya tulis tuh, saya maunya pekerjaan yang A, B, C, D, E, dan lebih spesifik lebih baik. Kenapa saya sampai nulis kayak gitu? Saya sebutnya ini adalah scripting, bagaimana mewujudkan apa yang saya mau dengan tulisan dan afirmasi positif yang mungkin teman-teman sering dengar juga. Nah, Nah, afirmasi inilah atau scripting inilah salah satu metode yang saya lakukan untuk supaya bisa mengalihkan pikiran saya dari iri dengan orang-orang yang sudah lebih sukses daripada saya. Ya kalau bicara pada umumnya ya, nggak usahlah bicara jauh-jauh di TV, nggak usahlah bicara jauh-jauh di mana, di media sosial. Teman-teman saya sendiri juga banyak yang sukses gitu. Teman-teman saya yang dengan mudah mendapatkan usaha dari orang tuanya, teman-teman saya yang dengan mudah
membangun usaha sendiri dan sangat sukses. Teman-teman saya yang bekerja dengan profesional ya, di kantoran dan sangat-sangat sukses, banyak banget kalau cerita sukses itu. Dan kadang ya timbul rasa iri, kadang timbul rasa kok bisa ya padahal mulainya sama, kok bisa ya padahal gini dan gitu. Tapi akhirnya sampai pada titik, oh iya sih ternyata juga dengan kok bisa ini juga tidak membuat saya kemana-mana gitu. Makanya saya mencoba scripting ini dengan harapan atau dengan tujuan untuk mulai merubah fokus otak kepada hal-hal yang saat ini lebih penting untuk kita fokuskan. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan caranya untuk bisa scripting, nanti saya akan buat video-video selanjutnya, kita akan mulai mencoba scripting hari per hari gitu ya. Supaya teman-teman juga bisa menulis kira-kira apa yang perlu teman-teman tahu dan bisa menjadi bukan sebuah motivasi ya. Sekali lagi saya bukan motivator, saya hanya memberikan sudut pandang saya. Sudut pandang Kevin. Sudut pandang dari seorang yang bergelut di dunia pengajaran, kreatif, dan juga dunia yang digital seperti ini. Jadi harapannya teman-teman bisa memetik sesuatu dari ini. Ini bukan motivasi, tapi ini adalah ajakan untuk beraksi alias bertindak mulai dari hal yang paling kecil dulu. Buat teman-teman yang penasaran dengan video-video selanjutnya, tonton Sudut Kevin di YouTube. Saya akan mencoba untuk update video, tidak berjanji apa-apa, tapi saya akan coba update video yang bisa membuat teman-teman bukan termotivasi, tapi lebih untuk beraksi dari hal yang paling kecil. Sama-sama dengan saya belajar yang juga lagi berusaha untuk membangun sesuatu yang dari kecil menjadi sesuatu yang besar. Belajar konsisten, belajar fokus. Memang perlu waktu, tapi percayalah bahwa kita layak untuk berhasil dengan cara kita yang kita buat sendiri dan tentunya dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Thank you. Ingat untuk subscribe, komen, like, dan share video ini, dan ini kalau nggak suka. Thank you.